Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Melanjutkan bab yang ada kaitan dengan surga yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman. Di kitab Riyadhus Shalihin jilid yang terakhir di halaman 381. Dua ayat tersisa belum dibahas atau belum dibacakan. Wa qala ta'ala, ya bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Kazalika wa zawwajnahum bihurin 'ainin yad'una fiha bikulli fakihatin آمنين لا يذوقون فيها الموت فيها الموت إن الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Jadi surga itu aman untuk dihuni, yaitu di dalam taman-taman dan sumber-sumber mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal. Mereka duduk berhadap-hadapan. Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran keracunan dan sebangsanya. Mereka tidak akan merasakan mati di dalam surga itu kecuali mati ketika di dunia saja. Jadi ahli surga itu tidak lagi mengalami kematian. Jadi kematian mah hanya sebatas terjadi sebagai prosesi akhir menutup kehidupannya di muka bumi.
Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka jahim sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat dan amat besar. Surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 57. Nah, ini ayat ketiga yang berkaitan dengan judul pahala janji Allah buat orang-orang yang beriman, yaitu surga Jannatul Naim. Di ayat yang keempat, Imam An-Nawawi mencantumkan 4 ayat sebagai pembukaan dari penjelasan hadis-hadis yang ada kaitan dengan surga. Wa qala ta'ala, ya bareng. Wa qala ta'ala, innal abrara lafi na'imin 'alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Yusqawna khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang berbuat baik itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Jadi menurut ayat ini tidak ada nikmat terbesar yang nanti akan diterima oleh umat yang beriman kecuali hanya surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang disegel tempatnya. Itu adalah kebahagiaan buat mereka. Mereka ditempatkan laksana bagikan kasturi ya. Jadi si minuman itu bagikan kasturi, harumnya. Dan untuk yang demikian itu hendaknya mereka berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah tasnim, yaitu mata air yang diminum daripadanya oleh orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mutaffifin ayat 22-28. Kalau melihat penjelasan ini seperti khamar arak cek Sundamanya anu haram ayeuna di Bandung di dunia, tetapi khamar itu haram. Tapi ternyata menurut beberapa surat di dalam Al-Quran, khamar itu menjadi salah satu minuman ahli surga. Jadi bisa jadi nu ayeuna haram teh di ditu mah henteu. Jadi aturan halal haram terikat di wilayah ayeuna, di wilayah kehidupan di alam dunia. Satu ini surat Al-Mutaffifin menyebut nama khamar. Nanti di surat Muhammad itu disebut di ayat 15 ya, wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin. Itu surat Muhammad menyebut ayat 15. Wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin. Jadi di surga itu ada banyak sungai-sungai dari khamar, dari arak. Kalau santri memahami ini bentuk jamak.
Anhar. Sebentuk mufradnya nahrun. Itu tunggal, satu sungai. Nahro ini dua sungai. Anhar banyak sungai. Jadi sungai-sungai yang berkaitan dengan arak segar itu banyak luar biasa. Taler moal minum arak itu tong ditaros itu mas surga darun ni'am. Araknya disebutkan lazzatin li syaribin, lezat bagi peminumnya. Jadi ternyata luar biasa. Hidangan surga itu sangat-sangat istimewa. Itu baru sungai-sungainya. Air yang tawar, yang sejuk, yang jernih, tidak asin. Sungai-sungai dari susu, ya, yang tidak usah memikirkan bagaimana membikinnya. Termasuk sungai dari madu. Itu penjelasan surat Muhammad itu ayat 15. Dan dari arak segar. Belum kata Allah, mereka diberikan banyak buah-buahan. Di ujung surat Muhammad ayat 15 itu Allah membandingkan kaman huwa khalidun finnar. Coba cana. Wahai manusia, kata Allah, bandingkan surga yang begitu indah dengan fasilitas yang luar biasa sama enggak dengan orang-orang yang nanti akan kekal masuk di dalam neraka. Kaman huwa khalidun finnar. Apakah penduduk surga akan sama dengan mereka-mereka yang akan tinggal di dalam neraka dan mereka kekal? Di antaranya kata Allah, wasuku ma'an hamiman. Mereka baru diberi minum dengan air yang mendidih, Faqatta'a am'ahum. Maka air yang mendidih itu menghancur luluhkan, melumat dan memutus-mutuskan usus-usus mereka. Jadi lamun disunahkeun mah mereka itu minum tina air yang mendidih itu tapi keamburadul pecitna gitu. Jadi si usus mereka acak-acakan paburantak kulantaran diberi minum cai anu ngagolak. Jadi kita disuruh berpikir meningkah surga, meningkah neraka gitu. Di ujung surat Muhammad itu surga dengan berbagai macam fasilitas baru diberi minum. Kalau ahli neraka itu yang sangat mendidih, usus mereka hancur berantakan. Nauzubillah min dzalik. Itu 4 ayat oleh Imam An-Nawawi dijadikan pembuka, penghantar berkaitan dengan hadis-hadis yang ada kaitan dengan surga. Hadis yang pertama, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun wala yataghawwatun wala yamtahitun wala yabulun walakin ta'amuhum zaka jusha'un karashil miski yulhamuna at-tasbiha wat-takbira kama yulhamuna an-nafsa. Rawahu Muslimun. Terjemahkan Amri. Dari Jabir radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahli surga itu makan dan minum di dalam surga, tetapi mereka tidak buang air besar, tidak buang ingus, dan tidak kencing. Akan tetapi apa yang mereka makan di dalam surga itu menjadi sendawa seperti bau minyak kasturi. Mereka diilhamkan untuk bertasbih dan bertakbir sebagaimana mereka diilhamkan untuk bernafas. Ya, karena berkaitan dengan keimanannya harus iman. Jadi memahami ayat-ayat tentang surga, terutama hadis, ini masih ada beberapa pihak antara percaya tidak percaya. Katanya kalau hadis berbicara keistimewaan surga, itu katanya aneh-aneh. Kalau saya mah hadisnya sahih dan benar riwayatnya, karena memang banyak yang aneh-aneh yang belum kita temukan di alam dunia. Jadi jangan pernah mempersamakan surga dengan kehidupan dunia hari ini.
Seperti inilah hadis menginformasikan. Kata Rasulullah, ahli surga itu akan banyak di sana mereka minum. Gitu, ya. Makan. Tetapi dari makan dan minum mereka tidak buang air besar. Gitu. Kemudian tidak buang ingus, tidak meludah. Disebutkan seperti itu, tidak pipis. Tetapi apa yang mereka makan dan minum di dalam surga itu menjadi sendawa. Namun sendawa teh? Tiram. Seperti bau minyak kasturi. Quran tadi menyebut seperti itu. Mereka diilhamkan untuk bertasbih dan bertakbir sebagaimana mereka diilhamkan untuk bernapas. Jadi napas mereka, denyutan nadi mereka, jantung mereka itu diilhamkan untuk berzikir, bertasbih. Nah, jadi makan minum semua yang mereka nikmati itu tidak ada kotoran yang bermasalah seperti di dunia. Gitu. Otomatis dunia mah banyak makan, banyak minum, ya ingin pipis, ingin BAB. Nah, di surga tidak. Mereka keluar berupa keringat yang harum atau dengan sendawa yang juga harum, laksana minyak kasturi. Di Bandung makan jengkol. Bau jengkol gitu aja nama. Makan pete. Bau pete. Nah, itu efek yang terjadi seperti itu. Itu beberapa hal menarik yang berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dibuka. Hadis kedua. Wa an Abi Hurairah ya. Radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin waqra'u in syi'tum. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Ya man, diterjemah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku telah menyediakan buat hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, serta belum pernah terlintas dalam hati seseorang. Dan cobalah kamu baca, Fa'ala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Yesa Sajadah ayat 17. Maka tidak ada suatu jiwa pun yang mengetahui kesedapan mata yang tersembunyikan buat mereka. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sebagai tadi diinformasikan bahwa urusan akhirat itu jangan dipersamakan dan dipertentangkan dengan urusan dunia. Makan minumnya kita hari ini akan berbeda dengan makan minumnya ahli surga. Di hadis kedua disebutkan, kata sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Allah, aku telah menyediakan buat hamba-hambaku yang soleh. Apa itu? Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, serta belum pernah terlintas dalam hati. Gitu pada seseorang. Jadi masih rahasia. Hari ini surga masih kena rahasia, belum bisa dilihat, belum bisa didengar-dengar, belum bisa dibayang-bayangan. Pokoknya itu mau surface, kata Allah di surat Al-Sajdah itu. Maka kata Allah, maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kesedapan, kesenangan mata yang disembunyikan buat mereka nanti, yaitu di surga Jannatul
naim. Dengan kata lain, akan ada kejutan banyak buat orang-orang yang beriman berupa surga Jannatun Naim. Nah, itu aja dulu untuk pertemuan subuh ini. Mudah-mudahan sisanya kita lanjut dalam beberapa pertemuan hadis demi hadis yang berbicara banyak tentang keistimewaan surga Jannatun Naim untuk hamba-hambanya yang soleh, beriman dan tetap istiqomah melakukan ketaatan-ketaatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilipat Sirian.